Presiden Amerika Serikat Donald Trump punya pendekatan yang berbeda dalam menangani konflik antara Rusia-Ukraina dengan Israel-Hamas. Pendekatan ini termasuk cara negosiasi, tuntutan, maupun tujuan akhirnya. Bahkan cara yang ditempuh Trump amat berbeda dengan pendahulunya Joe Biden. Seperti apa cara dilakukan Trump dalam mengatasi dua konflik yang mendapat sorotan di dunia ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Amerika Serikat dan Rusia terkenal sebagai musuh bebuyutan sejak Perang Dingin. Terlebih setelah invasi Moskwa ke Kiev, sikap Amerika bertambah keras ke negeri beruang merah itu. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya beramai-ramai mengisolasi dan menghukum Presiden Rusia Vladimir Putin dengan berbagai sanksi. Joe Biden pada tahun 2022 saja sudah memberikan sanksi yang sangat banyak kepada Rusia. Mulai dari sanksi terhadap dua bank terbesar Rusia, 90 lembaga keuangan, lalu badan pertanahan, sampai membekukan aset Rusia yang berada di luar negeri. Ini semua berubah setelah Donald Trump kembali duduk di kursi kepresidenan AS untuk kedua kalinya. Amerika dan Rusia mulai memperbaiki hubungan. Setelah Trump menghubungi Putin lewat sambungan telepon, pejabat tinggi kedua negara lalu bertemu di Arab Saudi. Pertemuan itu turut dihadiri oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio dan Menlu Rusia Sergei Lavrov. Kedua negara menyepakati tiga hal, yakni pemulihan fungsi kedutaan besar masing-masing, kerjasama lebih erat dalam hubungan diplomatik dan investasi ekonomi, serta membentuk tim senior formal untuk perundingan damai terkait perang Ukraina. Langkah Amerika yang berubah drastis ke Rusia ini tak disukai oleh Ukraina dan Eropa. Apalagi Kiev selama ini mendapat manfaat besar dari bantuan persenjataan AS. Sejak awal perang pada Februari 2022, Ukraina telah menerima bantuan senilai 136 miliar dolar AS atau sekitar 2.000 triliun rupiah. Dari jumlah itu, hampir setengahnya berasal dari Amerika Serikat. Data ini diungkap oleh Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia, sebuah organisasi penelitian dari Jerman. Lalu kini Trump meminta Ukraina membayar berbagai bantuan itu dengan kesepakatan terhadap logam tanah jarang Ukraina. Rencananya kesepakatan ini ditandatangani saat Zelensky bertemu Trump pada Jumat 28 Februari 2025 lalu di Gedung Putih. Tetapi pertemuan itu berubah jadi adu mulut dan berujung diusirnya Zelensky dari Gedung Putih tanpa kesepakatan mineral tanah jarang. Dalam perkembangan selanjutnya, Presiden Donald Trump resmi menghentikan seluruh bantuan militer ke Ukraina. Ini jelas jadi kerugian besar bagi Kiev, mengingat Gedung Putih menyediakan berbagai artileri, satelit, sampai informasi intelijen. Melihat ini, Zelensky nampak mulai luluh dan memuji Trump di hadapan Kongres pada Selasa 4 Maret 2025. Ia juga mengaku siap memperbaiki hubungan dengan Presiden Amerika Serikat itu. Sekarang kita beralih ke cara Trump menyelesaikan perang antara Israel dan Hamas. Satu hal yang sama dari Donald Trump dan Joe Biden adalah dukungan mereka yang tak luntur ke Israel. Baik Trump maupun Biden, keduanya terus mengirimkan persenjataan ke Israel. Bahkan Trump bisa dibilang lebih loyal karena ia mengizinkan pengiriman bom ke Tel Aviv yang sempat dilarang di era Biden. Terkini pemerintahannya melewati proses di Kongres untuk mengirim senjata senilai 4 miliar dolar AS atau sekitar 65 triliun rupiah ke Israel. Trump juga sempat mengemukakan rencana untuk membangun Gaza menjadi Riviera Timur Tengah. Bahkan Gaza menurutnya dapat menyaingi Monaco jika dibangun kembali dengan cara yang tepat. Trump lalu mendesak Yordania dan Mesir untuk menerima pengungsi dari Gaza ke wilayah mereka. Rencana yang kemudian mendapat penolakan luas dari negara Arab. Warga Palestina takut mereka akan menghadapi pengusiran paksa dari tanah air mereka seperti di masa lalu yang mereka sebut sebagai Nakba.
Trump juga sempat melontarkan ancaman serius terhadap Hamas terkait pembebasan sandera dalam kesepakatan gencatan senjata Israel-Hamas. Ia mengancam kekacauan akan pecah jika Hamas tidak memulangkan semua sandera. Terkini Washington terlibat pembicaraan langsung dengan Hamas di tengah negosiasi perjanjian gencatan senjata yang berada di ujung tanduk. Dikutip dari Al Jazeera, kontingen Amerika salah satunya diwakili oleh Adam Boehler, calon utusan khusus Trump untuk urusan penyanderaan. Hamas telah mengonfirmasi adanya negosiasi soal tawanan Israel AS yang ditahan di Gaza. Padahal negara adidaya itu sebelumnya menolak kontak langsung dengan Hamas yang mereka golongkan sebagai kelompok teroris sejak 1997. Pembicaraan ini terjadi hanya beberapa hari setelah fase pertama gencatan senjata Israel-Hamas telah berakhir. Israel mendesak perpanjangan sementara Hamas bersikeras untuk melanjutkan ke fase kedua sesuai disepakati pada bulan Januari lalu. Setelah fase pertama berakhir, Israel lalu menghentikan pengiriman bantuan kemanusiaan, termasuk bahan bakar dan obat-obatan ke Gaza. Pemerintah Israel bertujuan menekan Hamas agar menerima persyaratan baru, tindakan yang lalu dikecam kelompok itu sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan awal. Prancis, Inggris, dan Jerman juga memperingatkan Israel agar tidak menggunakan bantuan sebagai alat politik. Donald Trump membawa gaya baru dalam diplomasi untuk menyelesaikan konflik. Dalam hal ini adalah dua konflik terbesar yang saat ini sedang terjadi di Ukraina dan Gaza. Dua yang paling menonjol ada rekonsiliasi dengan Rusia plus tekanan yang lebih besar ke kelompok Hamas. Akankah cara yang Trump lakukan ini pada akhirnya efektif untuk mengakhiri perang? Saksikan perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.